Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di pekan yang lalu kita sampai pada ayat 151 ya. Nah, kita lanjutkan 152 dan 153. Ayatnya masih menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peperangan Uhud. Di ayat 152 Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idznih. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Ini sungguhnya dua kali. La itu artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Ini kalau dalam ilmu nahwu namanya huruf taukid ya, untuk menekankan tentang sesuatu yang akan diinformasikan begitu penting. Kalau dalam bahasa Jawanya lan sa temen-temene, berarti yang di belakangnya informasinya itu sangat penting. Walaqad, dan sungguh-sungguh, shadaqakumullah, Allah telah memenuhi wa'dahu, janjinya. Id, ketika tahussunahum, kalian membunuhi mereka, bi'idnihi, dengan izinnya. Kalimat ini menjelaskan tentang awal kemenangan yang Allah berikan pada saat peperangan Uhud. Kita semua sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, setelah orang-orang Quraisy itu mengalami kekalahan besar pada perang Badar, maka pada tahun berikutnya di tahun 3 Hijriah, mereka kemudian bangkit, kemudian mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang lebih banyak. Jika pada perang Badar mereka membawa 1.000 orang, maka pada perang Uhud mereka membawa 3.000 orang, 3 kali lipat. Orang-orang di Madinah yang dikumpulkan Rasulullah juga bertambah. Jika pada perang Badar 313 atau 319, maka menjelang perang Uhud terkumpul 1.000 orang. Jadi perbandingannya tetap sama, 1:3. Perang Badar 319 melawan 1.000, ini 1.000 melawan 3.000. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat dan orang-orang yang ada di Madinah untuk bermusyawarah. Bagaimana menghadapi serbuan orang-orang Quraisy? Apakah mereka akan menyongsongnya di luar Madinah seperti pada perang Badar, atau apakah mereka akan menunggu di Madinah? Sebagian orang, termasuk Rasulullah, awalnya berkeinginan agar menunggu di Madinah.
karena bisa memanfaatkan benteng-benteng yang ada di Madinah sebagai pertahanan. Dan ini didukung oleh pimpinan suku Khazraj namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi para pemuda yang pada saat perang Badar belum berkesempatan ikut karena usia mereka belum sampai, belum 15 tahun, atau yang ketika usianya sudah sampai tetapi karena dari rumah mereka hanya ada 2 orang laki-laki, maka Rasul hanya mengizinkan 1. Ada yang bapaknya yang berangkat, anaknya yang ditinggal, ada yang anaknya berangkat, bapaknya yang ditinggal. Maka mereka yang tidak berkesempatan mendapatkan izin dari Rasul untuk berperang, mengusulkan agar menyambutnya di luar Madinah sebagaimana perang Badar. Hanya kemudian Rasulullah menyetujui. Beliau keluar dari rumahnya sudah memakai pakaian berperang, zirahnya dipakai. Kemudian para sahabat yang muda ini merasa tidak enak. Mereka bilang, ya Rasul, kalau Anda tidak berkenan, kita sambut aja mereka di Madinah. Rasulullah kemudian menyampaikan pernyataan, jika seorang nabi dan seorang rasul sudah mengenakan zirahnya untuk berperang, maka tidak ada kata mundur. Berangkatlah Rasulullah diikuti oleh 1.000 orang pasukannya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu merasa kecewa. Karena usulnya dia agar berperang di Madinah saja ternyata tidak dipakai. Kemudian dia bahasa mundune ke mungkesi. Tahu mungkesi? Orang ngerti, Pak? Jangan sombong nemen orang di bahasa mundu. Mutungi. Bahasa Tegale mutungi. Bahasa mundune mungkesi. Ini kami mesti nggak tahu. Kemudian dia menyampaikan kepada para pengikutnya untuk tidak ikut. Jadi keluar dari Madinah, tapi yang 700 ini terus berjalan, dia balik kanan maju jalan. Ini termasuk tanda orang munafik, itu mutungan, Bapak Ibu. Maka jangan suka mutungan. Karena itu tanda orang munafik. Kalau rapat, pendapatnya tidak dipakai, dia tidak mau ikut. Dia tanya, kenapa dia ikut? Sungkan pendapat orang tinggu, sing tunggu pendapatnya fulan. Yang namanya rapat, orang semua berkesempatan menyampaikan pendapat. Beda pendapat itu hal yang biasa. Bahkan beda pendapatan saja itu biasa. Ini yang ngaji pada pagi hari ini kan tidak ada yang sama pendapatannya, kan biasa saja. Sehingga pasukan yang tadinya 1.000 tinggal 700. Rasulullah sampai di Uhud, di sekitar gunung Uhud, kemudian membagi pasukannya. Dibagi pada beberapa pos. 50 orang itu ditempatkan di atas Bukit Uhud. Rasulullah sudah wanti-wanti, apapun yang terjadi jangan turun. Kami kalah, kalian jangan turun. Kami menang, kalian jangan turun. Kemudian Allah menyampaikan ayat ini, 152. Dan sungguh Allah telah memenuhi janji. Karena kalian mentaati Rasulnya, maka Allah berikan kemenangan. Maka awal perang Uhud, orang-orang beriman itu mendapatkan kemenangan. Bisa memukul mundur pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Karena sudah kita kaji di ayat 151 bahwa di antara anugerah yang Allah berikan pada Rasul adalah menanamkan rasa takut pada hati orang-orang kafir. Mereka takut. Menang. Ketika orang-orang Quraisy ini mundur karena mereka dibuat kocar-kacir, mereka meninggalkan harta yang mereka bawa. Yang dibawa mengejar
sambil ngumpuli harta-harta yang ditinggalkan, ghanimah. Yang di atas melihat peristiwa itu, kemudian godaan itu muncul, pikiran-pikiran negatif itu muncul. Kalau tidak ikut turun, jangan-jangan tidak kebagian. Kan Rasul sudah pernah menyampaikan Bapak Ibu, ad-dunya khudratun wa khulwatun. Dunia itu hijau dan manis. Makanya betul kalau ada ungkapan orang kalau lihat duit matanya hijau, walaupun duitnya abang. Wah, orang bilang duit matanya hijau, padahal tetap irang putih orang mungkin. Itu kan bahasa kiasan. Itu yang membuat kemudian Allah menepati janji. Kalau kalian mentaati Rasul, aku berikan kemenangan. Kalau kalian tidak mentaati Rasul, kemenangannya tak berikan pada mereka. Hatta sehingga idza ketika fasiltum kalian lemah untuk mentaati Rasul. Godaannya begitu luar biasa. Wa tanaza'tum dan kalian berselisih, di atas berdebat. Sebagian bilang apapun yang terjadi jangan turun. Tapi yang lain bilang lah udah kalah yuk, nanti tidak kebagian. Wa tanaza'tum fil amri pada urusan itu. Wa asaitum dan kalian mendurhakai mimba dari sesudah ma'arokum apa yang kalian lihat, ma tuhibbun apa yang kalian sukai. Mereka lemah atas godaan harta, mereka berselisih atas godaan harta, dan puncaknya mereka mendurhakai Rasul atas godaan harta. Bukankah perjuangan itu begitu? Ketika berjuang kompak, begitu berhasil mulai dimanapun, baik perjuangan bersenjata maupun perjuangan-perjuangan yang lain. Contoh yang sederhana kadang-kadang ketika orang mau membangun tempat ibadah, sebutlah musola atau masjid, itu kompak, guyub, semua mengeluarkan dananya, semua mengeluarkan usahanya, semua mengeluarkan tenaga. Begitu sudah mulai jalan, jamaahnya sudah mulai banyak, mulai ada riak-riak, bentrok. Karena apa? Semuanya pengen di depan. Padahal ibarat kendaraannya satu, tapi semua pengen nyupiri, kan angel Pak. Iya, yang namanya kendaraan kan setangnya siji, setir siji. Nah ini pengen dari supir KB primen caranya Pak. Ya gantian aja. Nggak mau, pengennya kalau sudah megang kendali ya khalidina fiha abada. Mulailah di belakangnya ribut dak. Itu begitu. Dimanapun perjuangan, ketika sudah Allah uji, yang kata Allah mimba dima arokum ma tuhibbun, akan begitu. Apa penyebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, minkum di antara kalian man ada orang yuridud dunya, yang menginginkan dunia, tadi ghanimah. Wa minkum dan di antara kalian man ada orang yuridul akhirah, yang menginginkan akhirat. Ini yang menyebabkan lemah ketika sudah bergeser pada tujuan awal. Summa kemudian sorofakum, Allah memalingkan anhum dari mereka yang tadinya fokus kepada pasukan Quraisy, karena turun mengejar ghanimah, fokusnya kepada harta. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lengah. Itu pos yang di belakang itu ditinggalkan. Makanya kata Allah, Allah memalingkan kalian karena kalian sudah geser tujuan. Tadinya berperang lillah, sekarang geser. Di sini Bapak Ibu, pentingnya menjaga niat.
jaga niat pada 3 keadaan. Yang pertama, jaga niat karena Allah sebelum kita melaksanakan ketaatan. Inilah konsep yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan kalau kita memberi kemudian hatinya bong-bong, bukan. Itu namanya rela. Bukan ketika kita diberi kita hatinya bong-bong, itu namanya rela atau ridho. Ikhlas itu terkait dengan nawaitu. Ketika kita mengamalkan suatu kebaikan, Allah bertanya, orang bertanya, kenapa? Kita menyampaikan jawaban, karena perintah Allah, itulah ikhlas. Maka ketika Allah menyampaikan perintah kepada kita, luruskan niat kita untuk mengerjakannya karena Allah. Ikhlas itu akan didapatkan ketika kita ngandel, yakin, iman dengan Allah. Karena orang yang beriman melaksanakan perintah bukan berdasarkan kepada hasil pemikiran, tetapi hasil keyakinan. Contoh Nabi Ibrahim. Ketika oleh Allah SWT diberikan perintah membawa anak dan istrinya ke lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Apa beliau bertanya? Kenapa ya Allah? Tidak. Karena beliau beriman melaksanakan. Ketika Allah perintahkan tinggalkan, dia tinggalkan. Apa Nabi Ibrahim tahu bahwa nanti akan Allah berikan air yang keluar dari bekas pancalan kaki putranya, yang kemudian kita kenal dengan nama Zamzam. Nabi Ibrahim tidak tahu. Apakah Nabi Ibrahim tahu ketika Allah perintahkan dia menyembelih Ismail akan diganti dengan gibas? Dia tidak tahu. Kenapa dia mengerjakan? Iman. Jadi orang mentaati Allah karena iman itu tidak pakai mikir, tapi pakai hati, ngandel. Pokoknya kalau Allah yang menyampaikan ya ngandel, tidak mikir nantinya bagaimana. Kita jaga niat sebelum melaksanakan ketaatan. Yang kedua, jaga niat pada saat melaksanakan ketaatan. Karena bisa geser. Yang tadinya lillah bisa geser karena yang lain. Ini contohnya. Dari wanti-wanti jangan turun lillah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, begitu diuji dengan ghanimah, geser niatnya. Itu kan sama dengan orang mau infak juga, Bapak. Sudah ngesak duit 2.000, mau ngesini kotak masjid ini. Ini sudah lillah. Begitu mau masukkan uang 2.000, di pintu ada orang berdiri. Orang penak 2.000, dijo 5.000. 2.000 tadi sudah karena Allah, 5.000 bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, jaga niat setelah pelaksanaan. Karena pada saat pelaksanaan bisa geser karena ria, setelah pelaksanaan bisa geser karena ujub. Contohnya apa? Infak juga. Di masjid tertentu itu ada yang kotaknya dijalankan setelah selesai sholat Jumat malah. Jadi setelah selesai sholat Jumat kotaknya baru jalan. Misalnya dia infak warna ungu, 10.000. Setelah itu dia lihat sampingnya abu-abu, 2.000 kan. Dalam hatinya ngomong, infak 2.000, orang kaya nyong 10.000. Itu jatuh ke dalam ujub. Dari awal sudah dijaga, pada saat sudah dijaga, setelah selesai gagal. Karena setan dari bangsa jin itu akan senantiasa memainkan perasaan kita, menggelincirkan kita. Makanya hati-hati. Kita belajar dari peristiwa ini bahwa niat itu kalau tidak dijaga bisa gagal pada akhir. Kemudian kata Allah, setelah mereka berpaling untuk ikut ngejar ghanimah, liyabtaliyakum, supaya Allah menguji kalian.
pasukannya Khalid bin Walid, pasukannya Ikrimah bin Abu Jahal, pasukannya Amr bin Al-As muter naik ke atas bukit Uhud, kemudian melakukan penyerangan dengan tiba-tiba. Apa yang terjadi? Sudah tidak fokusnya ke ghanimah, diserang kocar kacir. Nanti di ayat berikutnya ya, 153. Walaqad dan sungguh-sungguh afa angkum, Allah telah memaafkan kalian. Jadi para sahabat ini yang melakukan pelanggaran kemudian terbunuh, Allah memaafkan mereka. Ini menjadi tanda juga Bapak Ibu bahwa syarat mendapatkan maafnya Allah adalah beriman, bertaubat. Yang tidak beriman tidak berpeluang untuk dimaafkan. Nanti dilihat di Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 ya. Jadi panggil adalah alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman. At-Tahrim ayat 8. Jadi kalau mau diterima taubatnya kata Allah ya amanu dulu. Wallahu dan Allah du fadlin, maha pemberi karunia alal mu'minina terhadap orang-orang mukmin. 153. Ingatlah ketika tus'aiduna, kalian lari, diserang tiba-tiba, membuat pasukannya Rasulullah itu lari. Wala talhuna, dan kalian tidak menoleh, ala ahadin, atas seorang pun, war rasulu, dan Rasul yad'ukum, menyeru kalian. Ini dipanggil oleh Rasul, diberi komando untuk kembali ke formasi, tapi karena sudah kaget, hatinya sudah berpaling, Allah timpakan ujian, ya tetap melayu. Rasulnya ditinggal. Artinya apa ternyata? Pada saat tertentu kita manusia itu umumnya punya prinsip mendahulukan dan menyelamatkan diri sendiri. Nggak usah perang lah. Kalau Bapak Ibu pagi hari kebelet ke belakang, kira-kira gelem ngalai apa ora? Kamar mandinya satu, WC-nya satu, sing kebelet wong 5, kira-kira gelem ngalai apa? Kalau makan minum masih bisa ngalai. Untuk anak aja, Bapak ndak usah. Minum untuk anak aja, Bapak ndak usah. Tapi kebelet ke belakang, kira-kira untuk anak aja orang bisa. Surat tahan kan minum ya. Jadi ada saatnya orang lupa dengan orang lain. Kemudian karena mereka lari, apa yang Allah lakukan? Fa'asabakum, kemudian Allah timpakan kepada mereka ghammam bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Bukan luka di atas luka. Ghammam bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan yang berlipat ganda. Kesedihan yang pertama, kehilangan kemenangan. Kesedihan yang kedua, kehilangan para sahabat, para kerabat yang kemudian terbunuh. Kehilangan yang ketiga, ghanimah yang tadi sudah dipegangi hilang. Itu sama dengan orang sudah megang banteng,
jalan dekat irigasi, lihat enggak kebalik. Ada orang sudah megang betik, tahu betik, ikan betik, sepat, ikan betik. Ini bukan pantun, Pak. Jadi jangan nunggu kelanjutannya ya. Kemudian di selokan dia lihat ikan bandeng. Turun ngejar-ngejar bandeng. Bandengnya tidak kena, betiknya lepas. Naik, basah kuyup. Itu gambarannya begitu. Sudah di tangan, lepas. Karena ada hal yang tidak dia penuh. Ghammam bi ghammin, ditimpakan kesedihan di atas kesedihan. Likaila tahzanu, supaya kalian tidak usah bersedih. Ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian, wala ma asobakum, dan atas apa yang menimpa kalian. Tetapi Allah SWT tetap menyemangati, tidak usah sedih. Ketika pasukan Quraisy naik dari atas, kemudian mereka menghujani orang-orang mukmin dengan panah, menyerang dengan tiba-tiba, termasuk Rasulullah SAW terkena anak panah, sehingga beliau jatuh. Ada giginya yang patah, jadi merobek bagian wajahnya. Ini musibah satu sisi, tapi juga kebaikan. Karena begitu Rasulullah jatuh kena anak panah, kemudian orang Quraisy menyangka Rasulullah meninggal. Sehingga berembuslah informasi Rasulullah itu terbunuh. Mereka sorak-sorai, senang. Satu pihak orang-orang mukmin sedih. Kemudian mereka karena sudah merasa menang, menarik diri kembali ke Mekah. Sudah merasa berhasil karena Rasulnya diberitakan terbunuh, berarti kan selesai. Kalau pimpinannya terbunuh, selesai. Tapi inilah cara Allah SWT menyelamatkan orang-orang mukmin. Mereka yang bikin berita sendiri, mereka yang rugi sendiri. Begitu sudah hampir menuju Mekah, kemudian saling bertanya, tadi lihat enggak jasadnya? Enggak, aja lihat jatuh aja, jangan-jangan enggak terbunuh. Nyata kan? Kemudian muncul berita, Rasulullah ternyata tidak terbunuh, hanya terluka, menyesal mereka. Aduh, tinggal kena malah ditinggal. Ini cara Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Kembali para sahabat berkumpul, kemudian mereka sampai ke Madinah. Disambut oleh orang-orang Madinah, yang beriman itu ikut bersedih, ikut berduka cita. Orang-orang munafik mulailah membuli. Nanti akan kita ketemu ayatnya. Orang munafik itu kalau lihat orang mukmin menang, mereka langsung ikut nyambut, terus ngomong, kami juga membantu kalian. Apa membantu doa? Kalau kalah nanti ngomong, karena kami tidak membantu jadi kalian kalah. Jadi wong munafik wong paling merasa dirinya benar dan hebat. Pokoknya dia terus pengennya jadi pahlawan kesiangan. Wallahu, dan Allah khabirun, maha meneliti bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. 154. Summa, kemudian anzala, Allah turunkan, alaikum, atas kalian, mimba dil ghammi, sesudah kalian bersedih, amanatan nuasa, rasa kantuk, yagsha, meliputi ta'ifatam minkum, sebagian dari kalian. Setelah orang-orang Quraisy mundur, Allah berikan anugerah berupa rasa kantuk.
Apa hikmahnya begitu? Orang kalau dalam keadaan luka itu kan merasakan sakit. Orang kalau dalam keadaan sakit kan tidak bisa tidur, tapi oleh Allah ditolong dengan rasa kantuk. Kita kalau mendapati masalah yang berat bagaimanapun, kalau rasa kantuk datang, masalah tidak terasa. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang masih punya rasa kantuk. Yang penting jangan ngantukan, beda we. Turunan berarti tukang turu ya, ngantuk. Betul Pak. Jadi kalau masih punya rasa kantuk itu sehat. Di era COVID ya, 2021 ya. Saya pernah sakit, kemudian berobat, mendapatkan obat, tapi alergi obat, ada obat yang alergi, tidak bisa diterima oleh tubuh. Sehingga rasanya gatal. Saya merasakan 36 jam tidak ngantuk, Bapak. Sampai bisa melihat panjangnya malam. Iya, ini tidak mau ngantuk karena gatal semua. Insomnia mungkin namanya ya. Insomnia. Ya Allah, benar. Jadi ngantuk itu adalah nikmat. Makanya kalau ada orang ngantuk jangan dibangunin lagi nih. Kadang-kadang kalau pas khutbah lihat jamaah ngantuk itu, masya Allah nikmat, nanti mendiung. Kadang-kadang saya mendiung sampai gini, masya Allah ya nikmat. Yang penting kalau ngantuk jangan berkendara, kalau berkendara jangan ngantuk. Itu ada tulisannya pinggir jalan ya. Kalau ngantuk jangan nyupir, kalau nyupir jangan ngantuk. Itu ada pesannya begitu. Nah ini para sahabat diberikan amanatan nu'asa, rasa kantuk yang meliputi sebagian mereka. Wa ta'ifatun, dan sebagian yang lain qad sungguh ahammathum, mereka cemas, angfusuhum, atas diri mereka sendiri. Yadunnuna, mereka menduga, billahi, kepada Allah, ghairal haqqi, dugaan tidak benar, donnal jahiliyati, dugaan orang-orang jahiliyah. Jadi sebagiannya ada yang diberi ngantuk, tapi ada yang tidak ngantuk. Siapa tidak ngantuk itu? Orang yang hatinya dipenuhi prasangka buruk. Apa yang mereka katakan? Yaquluna, mereka berkata, hallana, apakah untuk kami, minal amri, dari urusan itu, min syai'in, dari sesuatu. Jadi mereka berprasangka buruk, kok bisa, sudah menang kok kalah. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa ngantuk. Betul, kalau kita sedang lagi banyak pikiran, mendadak orang ngantuk. Bener apa betul? Ganing kelap-kelip bae orang geleng-geleng lagi ruwet, Pak. Apa nih pikirannya? Si mikir apa bae? Wis warna-warna. Oh, berarti anak abang, anak hijau, anak putih, kan warna-warna. Kue warna, itu warna-warna ya. Pimin sih anak pandaftar ulang. Terus pengen korban, terus bojo pengen ganti kacamata, terus waduh macam-macam. Sing mari mumet apa? Duitnya laka lah, gue kan nanti persoalan. Yang duitnya anak kan orang ruwet. Jadi betul ya, ternyata yang membuat orang bisa ngantuk itu karena pikirannya bongbong. Jadi sing orang ngantuk kan bisa jadi pikirannya ruwet. Berarti sing ngantuk kan bongbongan nih Pak. Tapi ya durung karuan nih Pak. Kurang tidur ya bisa ngantuk gitu ya. Darah rendah ngantuk ya. Darah tinggi
susah ngantuk. Ya nanti disuruh aja, ya, yang ngantuk-ngantuk di tensi darahnya rendah apa tidak. Kalau rendah ya berarti cak maem sate kan itu. Yang darah tinggi cak maem timun sama bawang putih. Kemudian Allah menyampaikan, kul katakanlah, innal amro sesungguhnya semua urusan kullahu semuanya lillahi milik Allah. Jadi menang itu milik Allah, memberikan kemenangan itu milik Allah, mempergilirkan kemenangan juga milik Allah. Jadi saat itu tuh menang semua. Awalnya orang mukmin yang menang karena tidak taat, kemenangannya diberikan kepada orang. Jadi Allah memberikan kemenangan itu dipergilirkan. Siapa yang mentaati, siapa yang mengikuti sunnatullahnya akan diberikan kemenangan. Yang tidak, ya diberikan kepada lawannya. Yuhfuna, mereka menyembunyikan fi anfusihim apa yang ada pada diri mereka. Ma la yubduna laka, mereka tidak menampakkannya kepadamu. Jadi mereka pada dalam hatinya, dalam hatinya itu pada ngelendeng gitu ya. Kenapa? Tadinya menang kok kalah begitu ya. Kemudian Allah menyampaikan apa yang mereka fisikkan dalam hati. Yaquluna, mereka berkata, lau kana lana, seandainya keadaan kami, minal amri, dari suatu urusan, sayun sesuatu, ma kutilna, tidaklah kami terbunuh ahuna di sini. Ini yang Rasulullah pernah ingatkan, Bapak Ibu, jangan mengatakan jikalau, seandainya, lamun talah, terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi, karena seton akan masuk untuk membuat kita menyalahkan pihak lain. Kan begitu. Biasanya kalau orang berperang, orang bertanding, kalah, saling menyalahkan. Wong-wong menang baik dan tungene wis kalah. Itu Rasul mengingatkan, jangan mengatakan jikalau seandainya. Nah. Terus pada ngomong, dalam hatinya pada ngomong, dengan komunitasnya pada ngomong, ngerti pan kalah tajam melu. Dan ini orang pada mati ning kene. Terus Allah bilang pada Rasulullah, qul, katakanlah wahai Rasul, lau kuntum, seandainya kalian, fi buyutikum, di rumah kalian, la barozal ladzina, sungguh akan keluar orang-orang yang kutiba, telah ditetapkan alaihim, atas mereka, al-qatlu, untuk terbunuh, ila madojihim, ke tempat mereka terbunuh. Jadi kata Allah, Rasul sampaikan, kalau Allah sudah menetapkan kalian akan terbunuh di sini, walaupun di rumah tetap pengen ke situ. Kan tidak hanya perang, Bapak Ibu. Kita sering mendengar berita, ada orang rumahnya di mana, di situ ada pasar, dadak pengen pergi ke pasar yang jauh. Karena sudah Allah takdirkan akan mati di sana. Udah berangkat di sana, naik kendaraan, jatuh, meninggal. Orang-orang pada ngomong, bisa nih ya, nikahnya anak pasar tunggu lama nak. Ya iya. Karena kata Allah, sudah Allah tetapkan akan meninggal di sini, ya akan datang ke sini. Di Al-Jumu'ah kan Allah menyampaikan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul kepada manusia, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya, kematian yang akan menemuinya. Ya, ini kan rahasia. Makanya tadi kadang orang tua anaknya izin mau ke sekolah, ditawari, diantar aja ya mas, janganlah pak, pengen bawa kendaraan sendiri.
tahu-tahu dapat kabar sudah masuk ICU, sampai ke sana ternyata sudah meninggal. Kan mesti orang tua getun. Pucak kaya wis dikandani aja ngawa motor dhewek maksa, dadine ya ninggal kan. Karo nangis karo ngromet kan. Ini ayatnya. Ini ayatnya Bapak Ibu ya. Allah sudah bilang, kalau Allah sudah takdirkan meninggal, pasti akan mendatangi tempat di mana dia akan dimatikan. Makanya kalau ada orang meninggal, pertanyaannya, kalau kenapa? Jawabannya yang pasti satu. Waktunya habis. Sudah takdirnya. Pun seharusnya diskusi panjang lebar sama dengan luas. Oh ini kira-kira begini, begitu, begitu. Kemudian Allah menyampaikan hikmahnya apa? Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Quraisy dan menimpakan kekalahan kepada orang-orang beriman. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah ingin menguji hati kalian. Kan di Al-Baqarah sudah dibilangi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini ujian. Waliyumahisu ma fi qulubikum, dan Allah yang membersihkan hati kalian. Karena orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mendekat kepada Allah. Analogi sederhana Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan naik bisnya baru, supirnya bagus, cara berkendaraannya baik, jalannya halus, kira-kira penumpangnya melek apa ngantuk? Ngantuk. Kira-kira kalau ngantuk, zikir apa tidak? Tidak. Ngebut aja, ayam. Orang sadar, bis ning IGD KB kan. Boleh tubruk kendaraan lain kan. Kan kadang-kadang takdir itu bukan hanya faktor kita. Kan sering orang cerita, perasaan aku numpak motor is bener Pak. Bisa yang bener. Ya minggir ngiwe, nganggo helm. Lah bisa yang tiba kena ngapa? Ditumblek simburi. Nah, orang numblek malah ditumblek. Ya, saya pernah di Jalan Kapten Ismail pulang isi pengajian ibu-ibu. Ya pelan, terus ada kucing nyabrang, kaget tak rem, sini buri pokput, lubrak, saya jatuh ya. Orangnya bilang, bisa nih ngerem dadak, yang ngerbal-balan 2-0. Mesti tabrak 3 jam ya kan, 2-0. Nyengir, maaf ya Pak, anak kucing nyabrang, kaget langsung refleks, ya tiba. Terus tidak kuat bangun ya, karena ketindihan motor sih Pak. Ditolongi orang, terus ada wongnya, mana ngobrol dewek wong loro. Ditanya ya, paling ngerti Pak, blimbing. Terus pimpin ke orangnya ngasih duit. Dia bilang, enggak usah ngasih duit, jenengan orang salah Pak. Tapi ini udah terbalik Pak. Dikawal soalnya ini kaki yang kanan itu ketindihan kayak ngeretak, bukan orang ancuk. Terus sampai jalan jeruk saya bilang, bis Pak, jenengan kontur. Terus sebelum itu dia ngasih nomor telepon. Ya Mas, bukan apa-apa, aku dihubungi. Kan baik orangnya. Saya tanya, kayaknya dengan tergesa-gesa. Iya, anak mau melahirkan. Suaminya lagi di luar kota, jadi dia bapaknya si wanita. Ini mau ke Pak, matur nuwun hati-hati. Itu kan musibah. Kita sudah hati-hati, tapi karena sudah takdirnya kena, ya kena aja. Karena kita hanya bisa mengendalikan yang kita kendarai, tidak bisa mengendalikan kendaraan orang lain. Itu kan yang disebut dengan waliyumahisu fi qulubikum, untuk membersihkan hati kalian. Wallahu, dan Allah alimun
maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di isi hati, ya, bidzatis sudur. Terakhir 155. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawallau berpaling, minkum di antara kalian, yaumal taqul jam'ani, pada hari bertemunya dua pasukan, innama tiada lain istazallahumus syaitonu, syaiton yang menggelincirkan mereka, biba'di ma kasabu, atas sebagian apa yang mereka kerjakan. Ini Allah bercerita tentang orang-orang yang tidak jadi ikut perang, yang membuat mereka balik kanan adalah setan yang menggelincirkan. Setan itu kan bukan makhluk, Ibu ya. Di Al-An'am 112 Allah menyebut wa kadzalika ja'alna likulli aduwwan sayatinal jinni wal insi. Jadi Allah jadikan musuh bagi para nabi itu setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Orang munafik itu ya setan dari bangsa manusia karena mereka memusuhi nabi. Ini membuat kemudian mereka berpaling, digelincirkan. Tapi yang 300 orang tadi kan ada yang bertobat kepada Allah. Mereka menyesal kenapa tidak ikut berperang karena terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka bertobat, makanya kata Allah, walaqad afallahu anhum, Allah telah memaafkan mereka. Termasuk tadi yang Rasul manggil pada lari, itu pun mereka meminta maaf pada Rasul, bertobat kepada Allah, Allah pun memaafkan mereka. Jadi Bapak Ibu, selagi kita masih beriman, peluang dimaafkan oleh Allah sangat besar. Karena Allah memang Maha Pemaaf. Al-Afu. Ya, kalau Ramadan kita baca itu ya, Allahumma innaka afuwun. Iya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf. Tapi ya aja nyingkrak Bapak Ibu ya. Ngadina Allah Maha Pemaaf ya ngelanggar maaf. Bukan pas ngelanggar mati kan. Su'ul khotimah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Halimun, Maha Santun, Maha Lembut ya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita kaji sampai dengan 155. Pembelajarannya silahkan simpulkan masing-masing. Jangan minta saya mengulangi, nanti jadinya kajian babak kedua. Simpulkan masing-masing. Demikian kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.